Kesempatan kali ini teman-teman saya ingin mencoba Adobe Podcast. Ini adalah sifatnya masih beta. Saya ingin lihat hasil rekaman saya yang biasa saya bikin seperti ini teman-teman. Kalau saya upload ke Adobe Podcast beta hasilnya seperti apa? Apakah malah lebih bagus? Apakah diperbagus lagi? Kira-kira begitu teman-teman. Oke, kita akan coba langsung ke webnya Adobe Podcast Beta. Bagi teman-teman yang pengen mencoba, bisa langsung masuk ke webnya Adobe, kemudian cari Adobe Podcast. Ini sifatnya masih beta, teman-teman masih harus login dulu ke Adobe-nya, baru kemudian bisa testing ya, teman-teman bisa testing dengan cara mengupload eee, rekaman teman-teman semuanya. Oke, kita langsung ya, kita akan langsung ke materinya. Nah, ini adalah webnya dari Adobe Podcast, sifatnya masih beta, teman-teman bisa lihat. Oke, di sini intinya pokoknya teman-teman ini adalah satu AI powered audio atau istilahnya ini adalah satu artificial intelligence yang akan, memproses rekaman teman-teman ya. Rekaman teman-teman akan diproses di sini. Nah, untuk itu saya akan langsung menuju ke bagiannya. Nah, di sini di bagian ini teman-teman, di Adobe Podcast Beta ini, teman-teman bisa, langsung mengupload apa yang teman-teman mau perbaikin. Nah, di sini disediakan, apa saja yang bisa kita lakukan, yaitu teman-teman bisa melakukan upload file kalau nggak salah sekitar 1 jam maksimum dengan 1 GB ukurannya. Tadi saya udah mencoba untuk upload file WAV teman-teman, file WAV dengan ukuran sekitar 200 mega teman-teman, 200 mega. Saya convert dulu ke WAV baru kemudian saya upload ulang, itu perlu sekitar 15 menitan untuk prosesnya ya. Jadi proses untuk, mengedit suaranya di dalam Adobe Podcast ini adalah sekitar 15 menit ya, 10 menit sampai 15 menit. Oke baik teman-teman, kita akan coba dulu fitur yang ada di Adobe Podcast Beta ini. Di sini tertulis adalah remove noise from, voice recording with, speech enhancement. Jadi di sini, voice yang sudah teman-teman ambil, misalkan di luar ruangan dengan menggunakan handphone ataupun dengan menggunakan mic ya. Kalau menggunakan mic yang sudah directional, sound pickup-nya mungkin akan lebih bagus ya perekamannya. Tapi kalau teman-teman menggunakan mic HP di mana sifat, pickup sound-nya adalah, unidirectional atau omnidirectional, maka suara-suara yang tidak benar-benar datang dari, mulut mulut kita, mulut teman-teman ketika speaking seperti itu mungkin akan ikut masuk juga. Misalkan suara klakson, suara ke sekitaran, misalkan teman-teman lagi di air terjun akan terdengar suara air terjun, riuh ombak, kira-kira begitu ya. Nah, fungsi dari Adobe Podcast ini adalah teman-teman bisa ataupun noise tadi sehingga rekaman teman-teman bisa jernih. Baik, kita akan langsung menuju ke sini teman-teman, ini ada sampelnya. Nah, kita akan play dulu. Di dalam kita nge-play ini kita akan, bisa ngelihat satu sampel sound yang menggunakan, proses editing dan yang tidak. Nah, sekarang saya akan coba play, sound yang menggunakan proses tanpa editing. Kita akan dengarkan bareng-bareng ya teman-teman. I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. I'm in a conference room with the window open, and it's Nah, di sini yang bisa saya sampaikan bahwa ada dalam sampel ini, MP3 sampel ini apabila saya play tanpa enhance speech, maka suara yang ada adalah termasuk noise, background noise, teman-teman. Dan juga suaranya itu kurang ditingkatkan ya, istilahnya kurang dikompres, kurang di-amplify seperti itu. Jadi suaranya masih kurang mantap. Kemudian juga, background sound-nya ataupun noise-nya ya, seperti itu juga masih pada kedengar semua teman-teman, seperti ini. pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet with enhanced
Nah, ketika saya aktifkan enhance speed-nya, dia otomatis suaranya akan ke booster untuk suaranya, dan juga untuk noise-nya dia akan ketekan, teman-teman. Speech, all of the background noise and echo is gone. As if I Jadi yang kita dengar itu benar-benar suara dari pembicara. Nah, bagaimana dengan video saya? Saya sendiri memiliki video yang saya upload, teman-teman silahkan dengar. Saya coba ulang ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Baik, teman-teman, kita langsung masuk ke bahasan karena hari ini banyak. Nah, ini adalah suara saya tanpa enhance ya, teman-teman. Jadi suara asli. Karena di mic saya sudah menggunakan filter, saya menggunakan pop-up filter, sehingga suara yang masuk ke saya itu memang benar-benar sudah terfilter. Ya, walaupun ada tambahan sedikit noise, begitu kira-kira. Nah, saya hanya ingin tahu kira-kira kalau suara saya yang udah bagus nih hasilnya akan seperti apa? Yang tanya teman-teman saya. Nah, sekarang akan saya berikan enhance speed ya, teman-teman. Maupun sebagian yang PM ke Telegram, biasanya memang ditanyakan alasan kenapa saham naik ataupun kenapa saham turun, kenapa indeks naik, kenapa indeks turun, begitu. Apalagi penurunan indeks hari ini, kalau kita dengar sebenarnya apa yang beda adalah ketika saya ngeplay suara saya tanpa di-enhance, itu secara volume dia lebih kencang, teman-teman. Tetapi di sini walaupun secara volume lebih kencang, tetapi suara desis-desis, suara angin yang menerpa filter dari mic saya ini semuanya masih kedengar. Dan sepertinya suaranya juga masih lebar, rentang frekuensinya antara yang frekuensi bawah sama frekuensi tingginya masih sangat lebar, belum bermain di sekitaran frekuensi vokal. Nah, ketika saya enhance, saya nyalakan enhance, baru kemudian saya nyalakan begini, ya teman-teman, kalau kita lihat indeks hari ini itu turunnya di saat, jadi kelihatannya walaupun dia itu agak pelan, tetapi kalau kita dengar ternyata benar-benar bening, teman-teman. Artinya frekuensi-frekuensi yang di luar frekuensi vokal, ini kan namanya podcast begitu, di luar frekuensi podcast itu benar-benar dipotong. Jadi apa yang kita dengarkan itu benar-benar noise yang crispy ya, teman-teman, crispy untuk ukuran podcast. Nah, ada baiknya kalau seperti ini kita mencoba dulu untuk merekam ya, mungkin teman-teman bisa untuk merekam langsung di ruangan yang di luar ruangan yang benar-benar noise. Nah, saya kebetulan nggak punya contohnya di luar ruangan yang benar-benar noise. Jadi mungkin, teman-teman bisa coba sendiri. Intinya begini, ketika teman-teman membuat satu video dengan background, dengan perekaman omnidirectional, maka semua noise akan masuk. Maka kalau saat ini teman-teman mungkin belum memiliki mic yang bagus yang bisa mensuppress noise, maka teman-teman bisa suara itu teman-teman pisahkan, atau dari video teman-teman pisahkan lalu teman-teman masukkan atau render sebagai MP3 ataupun WAV ya. Baru kemudian teman-teman upload ke sini. Setelah itu, setelah selesai baru teman-teman download. Nah, kira-kira begitu. Setelah di-download nanti teman-teman baru bisa menggabungkan lagi dengan apa yang ada ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggabungkan lagi dengan video aslinya, bisa kalau di Adobe Premiere Pro dengan menggunakan scenes ya, atau sinkro antara suara satu dengan suara kedua, seperti itu mudah sekali sih, teman-teman. Ya intinya sih sebenarnya ini sangat membantu kalau teman-teman mungkin belum memiliki mic yang bisa meng-isolated noise ya. Sekaligus membantu sekali untuk teman-teman yang mungkin agak males untuk melakukan sound editing. Jadi bagaimana sih supaya kita bisa menghasilkan suara setara podcast berkualitas dengan mic yang berkualitas, tapi ternyata hanya dengan menggunakan software. Jawabannya adalah dengan menggunakan Adobe Podcast yang saat ini masih beta. Langsung ketik aja Adobe Podcast.enhance. Nanti teman-teman bisa langsung upload ya. Di sini tertulis file yang diterima hanya MP3 dan WAV. Terus kemudian untuk maksimum 1 GB per upload dan juga untuk maksimum 1 jam. Baik, teman-teman, demikian dari saya membahas Adobe Podcast.